Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat sore dan selamat datang. Selamat kita beribadah. Saya percaya bahwa kalau kita boleh ada sampai hari ini, kita boleh tahu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus buat sore hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada di 10 Januari 2021. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih. Sebab itu sore ini Tuhan kami serahkan seluruh ibadah ke dalam tangan Tuhan. Semua kami yang ambil bagian dalam setiap pelayanan pada sore hari ini. Musisian, pemain musik, singer, song leader, bahkan semua yang terlibat dalam setiap pelayanan pada sepanjang ibadah ini. Berkati urapi, bahkan hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati urapi, sampaikan pesan-pesan ilahi sehingga setiap kami yang beribadah dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya biarlah ibadah ini jadi nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya katakan bersama-sama amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Yes, haleluya. Biarlah di tahun ini kita menjadi orang-orang yang bersinar bagi Tuhan. Sebab Tuhan sudah mengubahkan setiap hidup kita. Hey. Oh, sekali lagi Mari sama-sama katakan. Kau telah membuktikan, kasih-Mu padaku. Kau yang mengubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu di dalam dunia. Bawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Kau telah membuktikan, kasih-Mu padaku. Kau yang mengubahkan, hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu di dalam dunia. Bawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Haleluya. Kami mau bersinar bagi Tuhan. Kau telah membuktikan, kasih-Mu padaku. Kau yang mengubahkan, hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu di dalam dunia. Membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hati
hidupku pun memujimu, membesarkanmu, segenap hatiku sinar menyembahmu, meninggikanmu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memujimu, membesarkanmu, segenap hatiku sinar bagimu, segenap hatiku sinar sekali lagi yo, segenap hatiku sinar bagimu, 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 yeah, bagimu. Haleluya. Yes, kerinduan Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang bersinar bagi Tuhan, membawa jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Great is our God. Haleluya. Yes. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Oh, yeah. Oh. Terima kasih. Come on sing. Pelukis cakrawala. Yo. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kerinduan kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Yes. Sekali lagi katakan, pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan. Oh, kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
Jemaat Tuhan saja katakan, great is our God. Datanglah, datanglah dan bertata. Menaikkan belenggu. Oh, great is our God. Sekali lagi lebih keras katakan, datanglah. Datanglah dan bertata saat hati belenggu dipatahkan. Yeay, great is our God. Come on. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yeah. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, yang sudah membuat kita ada sebagaimana kita ada. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Engkau boleh berdiri dan duduk sampai hari ini. Kita punya Tuhan Immanuel. Kita punya Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, Kau yang berkuasa dalam, Kau setia, Kau kuatkan, Kau kuatkan, Kau harapan dalam kesesakan kami. Oh, Kau buktikan, Kau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, Kau yang bertata dalam, Kau sempurna, purna, Kau cahaya bagiku, Kau kuatkan, Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah, Kau
kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau, sekali lagi katakan, Kau kuatkan, oh Kau kuatkan, bertahan, Kau harapan dalam kesesakan kami, Kau buktikan, oh kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau besertaku, Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Jemaat Tuhan, mari katakan, Immanuel, Immanuel, oh Engkau besertaku, Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Sekali lagi katakan, mari panggil dia, Immanuel. Lebih keras lagi katakan, oh Immanuel, oh Engkau beserta, Immanuel, 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 Engkau Allah. Kami Tuhan, Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Kau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sembah Dia. Oh, angkat suaramu sembah Dia. Oh, Immanuel, Immanuel, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu, Allah Immanuel. Oh, Immanuel, haleluya. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu, Allah yang ajaib,
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Oh, to worship you I live. To worship you I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Worship you. Mari katakan puji Yesus. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Oh, to worship you. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Mari jemaat Tuhan katakan, to worship you I live. To worship you. To worship you. To worship you I live. Worship you, Lord. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Yeah, to worship you. To worship you I live. To worship you I live to worship you. To worship you I live. Yeah, sing. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Oh, to worship you. To worship you I live. To worship you I live to worship you I live. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Kami harus menyadari sore hari ini bahwa kalau kami boleh kuat berdiri sampai hari ini, kami ada hanya untuk menyembah Tuhan. Kami ada hanya untuk memuliakan Tuhan.
hidup ini bukan hanya tentang saudara dan saya. Hidup ini bukan hanya sukses dan beruntung. Tapi hidup ini yang terpenting adalah tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, selamat tahun baru kalau gitu ya semuanya ya. Selalu ada yang baru yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, seperti biasa saya akan membahas mengenai kasih dan kuasa Tuhan yang Tuhan sudah sediakan di dalam firman-Nya buat kita. Tapi hari ini kita akan bahas dulu sebentar sedikit, mengingatkan bahwa karena ada hal penting yang selalu saya ingatkan, saya nggak tahu saya pernah ngomong di sini atau enggak, jadi supaya memastikan kita buka 2 Timotius 3 ayat 1. Selalu saya ingin jangan sampai ada umat Tuhan yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu anggap diingatin ya, seperti alarm aja. 2 Timotius 3:1 yang perlu diketahui oleh umat Tuhan di akhir zaman. Amin. Wah, multimedia harus siap-siap kalau sama saya. Ayatnya banyak nih. Oke, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, mungkin orang sedang bingung apa yang sedang terjadi dan bertanya kepada kita, jangan sampai kita ikut bingung. Kita harus tahu, ini memang adalah persiapan kita menuju hari-hari terakhir. Bukan berarti ini sudah hari-hari terakhir. Karena kesukaran yang di sini itu konteksnya adalah mengenai akhir zaman ketika Antikris datang. Itu bicara soal masa tribulation setelah kita diangkat. Tetapi Tuhan tidak tiba-tiba datangin masa kesusahan. Kenapa? Bisa umat Tuhan juga gak siap. Jadi bagaimana supaya kita tetap berdoa dan berjaga-jaga, Tuhan izinkan kesukaran demi kesukaran terus untuk melatih kita. Jangan pernah menganggap ini sebagai hal yang saya tahu, Tuhan juga tahu saudara sedang merasa rugi, saudara sedang merasa banyak hal yang tertunda, kecewa juga. Tetapi ini adalah untuk mempersiapkan kita menghadapi akhir zaman. Amin. Dan Tuhan izinkan semuanya kena. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa ini terjadi? Ini tanda akhir zaman. Kita sudah jawab. Tetapi bukan berarti kita harus kalah. Ya, karena Yohanes 16 ayat 33 kita buka, itu adalah bagaimana kita menyikapinya. Yohanes 16 ayat 33, saya pernah mengkhotbahkan tentang ini, 7 kemenangan Tuhan Yesus. Ya, kalau saudara belum pernah dengar, boleh saudara dengar juga di YouTube ya. Ada kan YouTube-nya kan? GBI di sini kan ada YouTube-nya. Nah, nonton deh. Itu mengenai 7 kemenangan Yesus. Itu adalah mengenai penggambaran di sini. Tapi saya perlu share juga bahwa semuanya itu ketika Tuhan katakan siap-siap akan akhir zaman. Tujuannya apa? Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Tujuan Tuhan selalu memberi kita damai sejahtera. Amin. Tuhan tahu saudara sedang mungkin takut masa depan, bingung masa depan. Kalau saudara mau kuat menghadapinya, jangan cari di dunia. Situasi dunia tidak akan tambah baik. Betul akan tambah maju. Ya, pengetahuan akan tambah maju. Tapi bukan berarti pengetahuan tambah maju kita berarti kita makin pinter kok. Ya. Teknologi akan maju. Betul. Bukan berarti semua orang langsung bisa pakai teknologi. Lalu medis maju. Bukan berarti penyakit tidak ada lagi. Ya kan? Semua kelihatannya alat komunikasi maju. Bukan berarti komunikasi tambah mudah. Ya kan? Jadi keadaan tidak akan jadi tambah baik secara duniawi. Tapi kita tidak hidup menurut standar dunia. Jadi ketika Tuhan bicara jangan menjadi serupa dengan dunia ini, bukan seolah-olah Tuhan bilang gini, kamu kan anak Tuhan, jauh-jauhi dong anak dunia. Bukan, jangan saudara anggap gitu. Tapi Tuhan mau katakan karena dunia sedang menuju ke kebinasaan. Kamu jangan ikut ke sana. Tuhan punya rencana yang kekal buat kita. Amin. Itu maksudnya. Jadi kalau saudara mau menghadapi tahun ini dengan damai sejahtera, pandang Yesus. Jangan ikut standar dunia. Oke, lanjut. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan atau di sini bahasa aslinya ada kesukaran. Memang kita teraniaya sih. Teraniaya oleh virus. Ya, teraniaya oleh keterbatasan sampai mesti pakai ninja, ninja Hattori seperti Naruto, ya kan, enggak apa-apa deh. Saya biasanya lepas, tapi karena sedang puncak-puncaknya dan untuk menjaga biar ibadah ini tetap baik, ya saya juga jaga saudara punya kesehatan. Udah, biarin wajah saya tertutup, enggak apa-apa. Yang penting saudara percaya saya sedang tersenyum aja. Ya kan? Kita mengalami kesukaran, tapi kuatkanlah hatimu. Kenapa? Tuhan sudah mengalahkan dunia. Tujuan Tuhan dalam pandemi ini ada dua.
Ya, kenapa kita bisa menguatkan hati? Kita buka dulu Petrus, saya buka ayat pastinya ya. Kita belajar, jadi jangan mau rugi. Kan memang pandemi ini bukan untuk ditakuti, tapi juga bukan untuk dianggap enteng. Yang paling baik apa? Kita pelajari tanda akhir zaman ini. Oke, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan itu bicara untuk masa yang kekal. Tapi remanya itu seringkali untuk masa kini. Kita lihat ya. Bergembiralah akan hal itu, akan pencobaan. Sekalipun sekarang ini kamu seketika terus harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kalau dulu kita nggak ngerti, kok pencobaan mesti sukacita, gembira. Ternyata di pandemi ini kita ngerti. Karena untuk melindungi imun kita, supaya imun kita kuat, harus sukacita, betul nggak? Kita baru ngerti sekarang. Kalau dulu kita protes, enak aja. Kok dicobain malah sukacita. Sekarang mau nggak mau harus gembira, ya kan? Makin stres, makin sakit. Saya kemarin baru diminta tolong, berapa lama ada seorang yang stres di luar kota, karena di kota yang sangat terpencil. Selama berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh. Wah, tambah stres, dikucilkan toh, tidak bisa ketemu keluarganya, tambah stres. Sudah bingung lagi mesti gimana, akhirnya mereka minta tolong saya, Pak tolong Pak bikin satu rekaman 1 menit, mereka tahu saya suka bikin khotbah 1 menit. Tolong Pak bicara Pak, kuatin hati. Dalam hati saya ngomongin apa ya? Ya saya muji Tuhan aja. Di saatku tak berdaya, mujizat itu nyata, saya perkatakan. Dan sembuh, kenapa? Dia gembira Pak. Intinya di situ buat saya. Dia gembira. Ngerasa saya diperhatikan loh, karena Jonathan gitu kan jauh banget ke Ambon gak bisa, cuma lewat video aja gitu rasanya. Itu aja bikin dia happy dan gak lama sembuh. Penting banget firman Tuhan suruh kita bersuka cita. Amin. Dan tapi dikatakan, apa yang kita perlu pelajari? Kita lanjut. Ayatnya, maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurnian dengan api. Dan ini yang suka menjadi salah paham kita. Kita kira pencobaan itu seperti kalau kita diuji, itu seperti seleksi. Tuhan tidak sedang seleksi kita. Yang seleksi kita iblis. Ingat gak kejadian Petrus? Petrus ditampi oleh iblis. Sehingga imannya gugur. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Aku sudah berdoa buat kamu. Supaya imanmu jangan gugur. Kita sering kira bahwa ini penyaringan dari Tuhan. Tuhan gak mau nyaring kita. Dia mau kita semua lulus. Amin. Dia mau kita semua masuk surga kok. Justru tujuan Tuhan supaya terus kita semua ada di standar yang aman untuk bisa bertahan sampai akhir zaman. Pemurnian iman ini adalah artinya Tuhan lagi murnikan iman kita semua. Kalau biasa kita disuruh murnikan iman kan susah. Susah dunia terlalu menarik. Godaannya banyak. Nah kalau begini kan lebih mudah, betul nggak Bapak Ibu ya kan? Jangan biar digoda kayak apa ngumpul nggak ada, saya di rumah aja, ya kan? Lebih mudah memurnikan iman kita. Hubungan dengan Tuhan yang tadinya sudah mulai penuh syarat, meskipun namanya kasih karunia tapi penuh syarat. Mesti musiknya seperti apa? Mesti ibadahnya seperti apa? Mesti servisnya seperti apa? Kalau saya nggak dianterin ke kursi sudah mulai ada yang malas datang ke gereja. Tapi sekarang nggak butuhlah begitu. Rasa lapar haus akan Tuhan, biar kita kurang di servis tetap aja datang saudaraku. Ya kalau duduk dulu nggak ada yang jauh-jauh dikit, belakang depan aja udah jadi masalah. Sekarang mau di depan, mau di belakang, pokoknya saya ketemu Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan lagi memurnikan iman kita supaya kita dekat dengan Tuhan. Supaya kita lapar dan haus akan kebenaran. Yang melayani tidak lagi soal rutinitas. Kalau dulu mungkin bosan melayani, capek ya, seminggu 1 hari, seharian penuh melayani. Sekarang bisa melayani aja rasanya sesuatu, betul kan? Bisa melayani aja, rasa indah betul lihat jemaat. Sudah capek juga ngeliat lewat Zoom saudara. Jadi Tuhan lagi memurnikan iman kita. Jadi biarlah memang jika ini pandemi harus terjadi. Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan. Tuhan lagi bikin kita intip dengan Tuhan. Karena pada akhirnya yang Tuhan butuhkan cuma hati kita. Kita pikir Tuhan butuh pujian yang mewah. Kita pikir Tuhan butuh ibadah yang mewah. Bukan Tuhan yang butuh, mood kita yang butuh. Tetapi di sini Tuhan lagi kasih lihat, yang Tuhan butuh cuma hati kita. Itu yang sedang dimurnikan. Kembali ke hubungan hati dengan Tuhan.
Kalau kita masih butuh make up untuk ketemu Tuhan, itu belum ibaratnya belum menikah dengan Tuhan. Masih dating dengan Tuhan. Masih perlu make up. Masih perlu cakep-cakep di depan Tuhan. Tapi kalau sekarang kita datang apa adanya Tuhan. Muka ketutup. Tapi hati kita dekat dengan Tuhan. Tuhan sedang memurnikan kita semua. Sehingga waktu Tuhan datang, kita sudah siap untuk dijemput oleh Tuhan dalam kemuliaannya. Yang ngerti katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Nah, pelajaran kedua yang bisa kita pelajari dari pandemi adalah kita buka di Yakobus. Tuhan bukan cuma mau tunggu kita suruh tunggu ke sorga aja. No. Di bumi juga masih banyak yang perlu kita lakukan. Yakobus 1 ayat 2-4. Karena ini juga hampir sama. Maknanya hampir sama tapi beda. Mari kita lihat samanya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa? Lagi-lagi suruh bahagia. Kalau dulu saya khotbah ini pasti pada protes. Pak Jonathan sih enak ngomongnya, coba dicobain. Sekarang mau gak mau bener juga ya. Pada saat pencobaan pandemi ini harus bahagia loh. Ingat ya, jangan stres. Anggaplah, artinya memang bukan sih. Masa kita bahagia karena pandemi? Tapi kalau kita tambah stres, tambah sedih, tambah kecewa, saudara tambah sakit. Apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, kenapa? Sebab kamu tahu bahwa, nah ini, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi pemenang di akhir zaman. Dan salah satu yang dibutuhkan, hati yang dibutuhkan untuk jadi pemenang, tekun. Saudara dulu cuek terhadap body kita. Ngerasa sehat. Ya, ngerasa makan apa aja bisa lah. Gak peduli. Sekarang tekun jaga kesehatan badan. Saudara dulu waktu rasanya gampang lah. Bisa tunda-tunda kapan aja. Sekarang rasanya tiap momen harus dimaksimalkan. Saudara jadi tekun terhadap waktu saudara. Betul? Tanpa sadar Tuhan lagi membentuk kita. Jadi Tuhan tuh gini, kalau dia perintahkan sesuatu, dia nggak jadi pengamat. Lalu kalau kita gagal dia kritik. Payah cemen kamu, itu bukan Tuhan kita. Tapi Tuhan kita ketika dia perintahkan sesuatu, dia ikut bekerja untuk membentuk kita. Sehingga sesuai dengan gambaran dia. Kita punya Tuhan demikian. Sebab itu saya percaya kalau saudara mulai merasa, iya loh saya mulai tekun sekarang. Ya dulu kalau ke kantor macet dikit, udah malas. Kalau ke kantor rasanya hujan dikit, aduh sudah malas. Sekarang, kayaknya penting banget kerjaan buat saya. Tanpa sadar, saudara sedang dibentuk jadi tekun. Supaya kenapa? Setelah ini lewat, akan berlalu kok. Saya percaya akan berlalu. Ya, kita akan dipersiapkan untuk menghadapi tantangan berikutnya lagi. Ya, kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Tapi saudara sudah roh yang beda. Saudara tidak lagi menunda-nunda. Saudara tidak lagi mager. Saudara sudah sigap mengambil setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Karena kita tekun. Yang ngerti Tuhan lagi siapin kita jadi pemenang, katakan amin. Tepuk tangan ya buat Tuhan kita, haleluya. Nah sekarang itu kenapa Tuhan mau kita kuatkan hati. Ketika Tuhan berkata kuatkan hati, bukan Tuhan bicara gini, masa anak Tuhan lemah sih? Malu dong jadi anak Tuhan. Jangan ada ya, itu iblis lagi menghasut kita. Ketika Tuhan bicara kuatkan hati, konteksnya selalu kemenangan. Nah kita mulai yang baru. Jadi yang ini yang 7 kemenangan tidak ada, ya harus nonton. Nah sekarang kita lihat, kita buka sekarang kasih dan kuasa Tuhan terhadap kita melalui Yosua. Kita buka untuk kata pertama kuatkan hati. Kita buka Ulangan. Belum apa-apa udah Ulangan ya. Aduh, yang kuliah, yang sekolah ya. Dulu bete kalau kuliah sekolah ya. Kalau sekarang kangen sama teman ya, gitulah. Tuhan lagi ngelatih kita banyak hal. Ulangan pertama yang Tuhan katakan adalah Ulangan 31. Kata pertama kuatkan hati. Ulangan 31 ayat 23. Ulangan 31 ayat 23. Kepada Yosua bin Nun, bukan Yosua bingung ya. Kalau sekarang orang bilang binun, bingung artinya. Yosua bin Nun ini bisa dibilang sebetulnya adalah
simbol representatif yang dekat dengan Yesus. Kenapa? Karena Yosua ini arti namanya sama dengan Yesus. Yesus kan bahasa dari Yunani. Ya, kalau bahasa Ibraninya Yosua. Tuhan menyelamatkan. Bin Nun, Nun ini kalau artinya itu adalah sebenarnya meneruskan. Tetapi Nun ini dalam bahasa angka di Israel ada arti lain. Angka 50. Nun itu 50. Dan 5 itu dalam bahasa Israel itu artinya adalah kasih karunia. Jadi kalau Yosua bin Nun kita baca artinya adalah Tuhan menyelamatkan kita oleh karena kasih karunia. Wow. Dan itu sedang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Yosua adalah representasi tokoh yang ketika Musa meneruskan kepada dia bingung harus ngapain. Ini benar-benar bingung. Karena dia tadinya cuma bujangnya Musa. Dia gak punya kemampuan, dia merasa tidak punya spektakuler mujizat seperti Musa. Tetapi Tuhan bisa memakai Yosua untuk melakukan hal yang luar biasa. Tapi yang Yosua perlu lakukan cuma ini. Dikatakan apa? Kuatkan hatimu. Kenapa? Konteksnya. Sebab engkau akan membawa orang ke Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Dan aku akan menyertai engkau. Jadi ada 2 hal alasan Tuhan mau kita kuatkan hati. Bukan untuk nunjukin, membuktikan apa-apa. Bukan. 1. Bahwa Tuhan punya kemenangan di depan kita. Amin. Setiap kali Tuhan bicara kuatkan hati. Seperti Yesus berkata pada muridnya, kuatkan hati. Konteksnya adalah ada kemenangan Tuhan sediakan buat kita. Amin. Yang kedua konteksnya adalah dikatakan aku menyertai Immanuel. Pada saat perjalananmu ke sana, aku bukan cuma nonton urutan berapa anakku ya. 11, ya, yang onodong 1. Enggak. Tuhan berkata kuatkan hati. Sebab dia menyertai kita dalam setiap proses kehidupan kita. Dalam perjalanan kita ini, sepanjang tahun ini kita disertai Tuhan. Orang berkata, kadang-kadang untuk disertai Tuhan perlu syarat. Ya kan? 10 syarat disertai Tuhan. Saudara tahu arti kata Immanuel toh? Tuhan beserta kita. Tahu gak latar belakang kata Immanuel? Kenapa kata Immanuel Tuhan ucapkan? Yang pertama di perjanjian lama, Immanuel itu diucapkan ketika Raja Ahaz memerintah dari Yehuda. Dan Raja Ahaz ini begitu jahatnya sehingga negaranya kacau balau. Saat itulah Tuhan berkata, ada tanda Immanuel, Tuhan menyertai. Lagi kacau balau, bukan Raja Ahaznya lagi nyenangin Tuhan. Seperti saudara menyenangkan Tuhan. Hormat kepada Tuhan, datang kemari. Walaupun apapun resikonya, tetap memilih datang kepada Tuhan. Wow. Raja Ahaz enggak, lagi bikin kacau balau. Tapi kata Immanuel pertama kali muncul. Kata Immanuel kedua di perjanjian baru muncul kepada Yusuf. Apa yang sedang Yusuf lakukan? Apakah ketika Tuhan berkata, Yusuf, Maria akan mengandung. Oh yes, aku akan jaga dia Tuhan. Aku akan lindungi anak itu Tuhan. Apa begitu? No, Yusuf lagi mau tinggalkan Maria. Tapi di situ Tuhan kuatkan dia dan berkata, Immanuel. Apa artinya? Kalau orang yang sejahat itu dan orang yang sebodoh itu seperti Yusuf. Mestinya Tuhan bilang, aduh laki-laki cemen, udah aku cari yang lain lah. Tapi Tuhan gak kuatkan Immanuel. Apalagi kita yang terus setia, tetap bersama dengan Tuhan. Pasti Immanuel, Tuhan menyertai kita. Yang ngerti katakan amin. Tepuk tangan yuk buat Tuhan yang baik, amin. Sebab itu ada satu lagu yang supaya kita semakin mantap. Apa yang perlu kita lakukan di tahun ini? Melangkah pasti. Seperti Yosua, jalan, kuatkan hati. Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Musa sempat berkata, kalau engkau tidak menyertai, jangan suruh aku pergi. Yosua gak perlu ngomong begitu. Orang-orang yang selalu berpikir bahwa saya harus lakukan ini, kalau baru Tuhan melakukan itu akan sedikit hubungannya dengan Tuhan agak gimana ya? Agak ragu. Makanya Musa perlu minta. Tapi Yosua gak perlu. Tuhan berkali-kali janji, kuatkan hati, aku menyertai. Gak perlu minta lagi. Amin. Kita melangkah kemana? Melangkah jalani rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan saat ini buat kita? Mungkin kita heran, kok seperti ini hidupku? Jalanin aja.
Karena pasti ujungnya ada kemenangan buat kita. Kita bisa katakan, bila tanpamu ku tak mau melangkah, Kau Tuhan yang membuat jalanku rata. Hanya denganmu ku berani bertindak, Kaulah yang meruntuhkan tembok penghalang. Kau Tuhan yang menyertai ku melangkah pasti menuju berkat yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Amin. Yuk kita perkatakan firman Tuhan ini. Kita yakin katakan, bila tanpamu ku tak mau melangkah, Kau Tuhan yang membuat jalanku rata di tahun ini. Amin. Hanya denganmu ku berani bertindak, Kaulah yang meruntuhkan tembok penghalang. Kau Tuhan yang menyertai ku melangkah pasti menuju berkat yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Katakan lagi, Kau Tuhan yang menyertai ku melangkah pasti menuju berkat yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Di mana? Di setiap jalan. Amin. Yuk mari kita lihat dan buktikan bagaimana kasih dan kuasa Tuhan menyertai Yosua di sepanjang jalan dia seperti apa. Ketika Yosua diperintahkan untuk berjalan, dan ini tanda-tandanya, ada 5 tanda. Mari kita buka tanda yang pertama di Yosua 3 ayat 15. Yosua 3 ayat 15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak. Seperti laut Tebrau, sebak kiri dan ke kanan, ya. Tersibak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Lanjut. 16. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari suhu melonjak menjadi bendungan. Wow, ini mujizat yang terjadi. Yang Yosua tidak pernah menyangka. Ya, dia bayangin Musa kok bisa belah laut, ternyata dia juga alami. Jauh sekali dekat Adam, kota yang terletak sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di bentangan Yeriko. Mujizat pertama, tanda pertama adalah dia menyeberang sungai Yordan yang penuh air. Saudara tahu yang namanya disertai Tuhan tuh kayak apa sih bayangan saudara? Kalau digambar banyak ya. Gambarnya apa? Kita berjalan dengan Yesus, betul kan? Yesus ngerangkul kita, yang modern gitu kan. Cie jalan bareng. Tapi bukannya salah, saya percaya Yesus ada dimanapun. Tapi kalau gambarannya Yosua, penyertanya bukan di samping kita. Loh di mana? Di depan kita. Tuhan menyertai itu di depan kita. Ngapain di depan? Buka jalan buat kita. Saudara tahu, sebelum saudara bangun tidur pun, Tuhan ada di depan kita. Buka jalan hari itu buat kita. Supaya ketika kita melangkah, sudah baik buat kita. Amin.
Itu loh penyertaan Tuhan. Dan seringkali kita kan pengennya laut terbelah dulu dong seperti Musa baru kita jalan. Oh enggak, ternyata di Yosua setelah diinjak dulu baru belah. Apa artinya? Artinya adalah Tuhan memimpin langkah kita step by step. Selangkah demi selangkah. Saudara mungkin tidak melihat situasi baik di depan kita. Sehingga saudara takut buat melangkah tahun ini. Banyak spekulasi, banyak ngomongan buruk dari dunia, banyak hoax dan sebagainya. Yang mana yang betul? Saudara percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita melangkah, step by step. Tuhan akan bukakan terus jalan kita. Seperti Tuhan membuka jalan buat Yosua yang tidak pernah di luar bayangannya. Ya, dia tidak pernah ada dalam bayangan dia bahwa laut akan terbelah lagi, nggak pernah. Demikian juga Tuhan akan buka jalan baru buat kita. Yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Kita mungkin berpikir jalannya harus begini seperti pengalaman tahun-tahun kemarin. Ternyata bukan. Ada jalan lain yang Tuhan sediakan buat kita. Buka pikiranmu, buka imanmu terhadap setiap jalan baru yang Tuhan sediakan buat kita. Ketika jalan itu ada, jangan ragu untuk melangkah. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketika katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Seberangi sungai Yordanmu. Seberangi setiap jalanmu. Apapun kelihatannya sesulit apapun. Lihat justru di tempat yang tersulit itu mujizat akan terjadi. Amin. Nah setelah mereka menyeberang apakah selesai? Belum masuk tanah perjanjian. Ketemu masalah lebih besar. Tembok Yeriko menghadang. Kalau saudara lihat tembok Yeriko, saya pernah digambarkan penggambarannya. Itu tebalnya kurang lebih ya seperti Great Wall China gitu. Tebal. Jangan saudara bayangin itu seperti tembok istana. Ini orang bisa tinggal di dalamnya, di atasnya bisa tinggal. itu tembok, bukan tembok kayak dinding semen. Bukan ya. Ini ada jalannya, ada rumahnya di atas. Bagaimana bisa lewat? Tapi mari kita lihat. Yosua 10 ayat 12-14. Yosua 6. Jangan buru-buru, Yosua 6 dulu. Yosua 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka apa? Runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Tembok Yeriko rubuh, bukan urusan dari kita. Tuhan akan merubuhkan buat kita. Bagian kita setiap kali kita melihat masalah yang besar depan kita. Kalau Tuhan suruh kita bersorak, bersoraklah. Kita bersorak bukan karena kita menang. Bukan. Kita bersorak karena kita tahu Tuhan akan melakukan pekerjaan besar lagi buat kita. Semakin besar raksasa depan kita, semakin besar perbuatan yang akan Tuhan nyatakan buat kita. Sama seperti Tuhan merubuhkan tembok Yeriko buat Yosua. Tuhan yang sama akan merubuhkan tembok-tembok masalah raksasa kita di depan kita tahun ini. Bagian kita kuatkan hati. Tunggu saat yang tepat. Ketika sudah terjadi, langsung masuk. Jangan ragu-ragu lagi. Ambil setiap kesempatan yang ada. Sebab Tuhan sudah sediakan itu buat kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin, haleluya. Dan dua hal ini kita lihat, bukan karena Yosua hebat, tapi kasih karunia. Tuhan yang lakukan buat Yosua. Lalu yang ketiga, kalau dikasih musik kayak gini saya bisa profetik. Gak berhenti-berhenti, bahaya. Waktu berhenti. Wah ini yang ketiga lebih keren lagi saudara. Ya kadang-kadang kita pikir orang bisa lakukan hebat, kok bisa ya. Selama Tuhan beserta dengan kita, dia buka jalan buat kita. Saudara bisa alami kok yang lebih hebat. Amin. Kita buka Yosua 10 ayat 12-14. Yosua 10 ayat 12-14. Hari ini kita akan melihat Yosua dari sudut pandang yang berbeda. Bukan Yosuanya, tapi Tuhannya. Amin. Sebab saya selama ini, kalau saudara lihat YouTube saya atau khotbah saya di IG, saudara akan lihat bahwa saya melihat semua dari sisi Tuhan. Kenapa? Karena seringkali orang melihat dari sisi tokohnya. Sedang setiap tokoh punya kelemahan. Itu yang akhirnya membuat saudara ragu-ragu. Saudara mengukur masalah dengan saudara. Nggak bisa. Itu kenapa 10 pengintai
membawa kabar buruk. 2 pengintai bawa kabar baik. Kenapa? Yang dilihat sama kok, betul nggak? Yang dilihat sama-sama negeri itu. Tapi yang 10 bisa lihat kabar buruknya, yang 2 bisa lihat baiknya. Bedanya di mana? Yang 10 membandingkan masalah dengan kekuatan mereka. Maka mereka bilang, kita seperti belalang, bakal disikat sama mereka. Kenapa dikatakan? Karena mereka melihat berdasarkan diri mereka sendiri. Kalau kita melihat masalah berdasarkan kemampuan kita, nah itu yang namanya stres, namanya capek, namanya tegang. Tapi kalau kita melihat masalah dari 2 pengintai itu, Tuhan sudah menyerahkan negeri itu ke kita. Kita akan tenang. Karena kita tahu kita memang gak mampu. Tapi Tuhan kalau sudah serahkan buat kita, sehebat apapun mereka, tidak bisa mengalahkan kuasa Tuhan yang menyertai kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan, amin. Baru kita lihat sekarang ayat ini. Ketika sedang berperang melawan satu raja-raja, bukan 1-5. Ini rajanya tahu nih kalau satu lawan satu kalah nih, royok. Banyak. Mungkin saudara yang tadi berpikir, tapi masalah saya besar, sudah kejawab. Yang satu bilang, tapi terlalu sulit buat saya, sudah kejawab. Yang ini sekarang ini, Pak Jonathan, masalah saya terlalu banyak. Nah ini dia. Kita lihat. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori kepada orang Israel. Dia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Lanjut. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur, matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Jadi delay 1 hari. Lanjut. Belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Kenapa? Sebab yang berperang untuk orang Israel siapa? Bukan karena Yosua hebat maka Tuhan dengarkan permohonan dia. Tapi karena Yosua aware, sadar betul yang berperang itu Tuhan. Saya hanya melakukan bagian saya. Saudara, cara berperang yang terbaik adalah mengizinkan Tuhan berperang bersama kita. Amin. Jangan saudara yang berperang, saudara lakukan bagianmu. Bagianmu apa? Memberkati orang lain. Lakukan yang terbaik, kembangkan talentamu, berjalan. Nanti musuh yang menyerang terlalu banyak masalah gimana? Tuhan yang lakukan keajaiban yang mungkin kita bilang gimana caranya Tuhan? Waktu aja bisa Tuhan hentikan. Apalagi hal yang lain, masa Tuhan tidak bisa halangi buat kita. Amin. Mungkin kita bilang banyak sekali musuhnya. Tuhan yang habisin semua kok. Mungkin saudara bilang waktu saya terlambat. Setahun ini saya sudah buang waktu. Habis waktu saya. Tidak ada kata terlanjur di depan Tuhan. Tuhan bisa mempercepat waktu, bisa memperlambat waktu. Ini Tuhan lagi memperlambat waktu. Betul? Tuhan mempercepat waktu pernah gak? Pernah. Saudara ingat di Kana? Air menjadi anggur? Ingat? Anggur yang dibuat Tuhan itu jauh lebih baik daripada anggur buatan manusia. Setuju gak? Nah, anggur manusia itu yang baik itu sekitar 12 tahun. Kalau yang pernah ke Israel, anggur King David, itu saya tanya 12 tahun. Memang enak katanya, saya gak minum. Wah gak minum anggurnya? Iya, karena leher saya gak bisa, bukan soal apa-apa sudah. Jadi tiap kali bawa jadi berkat buat orang nih yang bisa minum. Dan mereka yang bilang semua ini anggur the best. Tapi di atas 12 tahun, itu lebih the best lagi. Nah berarti yang Tuhan Yesus berikan buat mereka itu belasan tahun di atas mereka. Dalam waktu sekejap. Air langsung jadi anggur tapi bukan anggur biasa. Wine yang umurnya mestinya bertahun-tahun Tuhan jadikan sekejap. Tuhan bisa percepat waktu. Amin. Jangan pernah merasa waktumu terbuang. Saudara jalankan. Kalau memang Tuhan mau suruh saudara jalan pelan, jalan pelan. Nanti pada saatnya Tuhan bisa percepat janjinya buat kita. Amin. Jangan saudara merasa udahlah telanjur, udahlah saya gak usah ngapa-ngapain. No. Karena saudara belum mengerti firman Tuhan ini. Tapi kalau saudara sudah ngerti gak apa-apa. Yang ada saya jalani dulu. Saya percaya nanti kalau sudah normal Tuhan akan percepat waktu. Tuhan bisa ngatur waktu. Karena dia adalah Tuhan atas waktu. Amin. Sama seperti Tuhan ngatur semuanya. Bikin mujizat luar biasa buat Yosua. Tuhan yang sama akan bikin luar biasa mujizat buat kita. Tak pernah terlihat, gak pernah kebayang di kita. Gak pernah dia tercatat di orang lain. Selanjutnya. Yang keempat, sedikit lagi, kita langsung ke Yosua 12, ayat 1 sampai,
Yosua 12 ayat 1. Saudara bilang, aduh saya udah gak kuat Tuhan. Satu masalah aja teler apalagi banyak. Kita lihat. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit. Berapa banyak? Langsung ke 24. Kalau saya bacain kita benar-benar gak pulang-pulang saudara. Raja negeri Tirsa 1, jadi jumlah semua raja berapa? 31 orang. Tanpa sadar, Yosua mengalahkan satu persatu 31 raja. Apa gak capek? Kalau secara manusia pasti capek. Maka saudara jangan hitung jumlah masalah yang ada di depan saudara. Hitung jumlah kebaikan yang sudah Tuhan kasih ke kita. Tanpa sadar, sebanyak apapun masalah, saudara lewat aja satu persatu. Coba hitung tahun kemarin. Berapa banyak masalahmu? Lewat aja satu persatu. Lewat satu persatu. Janji ini berlaku buat kita. Amin. Bahwa Tuhan sedang membuat kita mengalahkan satu persatu. Tapi bukan oleh kita. Tapi kasih karunia Tuhan. Melangkah dengan pasti. Dan yang terakhir kita buka. Setelah tadi bilang terlalu banyak. Terlalu telanjur sudah terlambat. Terlalu sulit sudah terjawab. Yang terakhir adalah mungkin saudara bilang tapi this is too good to be true. Gimana ya? Kayaknya kok enak banget hidup. Mari kita lihat yuk. Jawaban terakhir Yosua 24 ayat 13 sampai 15. Akhirnya Yosua pun masuk ke tanah perjanjian. Ini loh janji Tuhan. Kenapa Yosua mengalami. Demikianlah ku berikan kepadamu. Tuhan yang berikan kan? Bukan Yosua yang ambil kan? Apa? Negeri yang kamu peroleh tanpa susah payah. Kota-kota yang tidak kamu dirikan tetapi kamu yang diami dalamnya. Juga apa? Kebun-kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang lanjut. 14. Oleh sebab itu yang Tuhan minta cuma gini. Takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Cuma itu. Tuhan sudah siapin masa depan yang penuh harapan. Bukan kita yang nabur, ngebayangin aja belum tentu bisa. Apalagi ngelakuinnya. Tapi semua sudah Tuhan sediakan buat kita. Dalam Tuhan tidak ada yang namanya too good to be true. Semuanya good, semuanya true. Amin. All is good, all is true. Bagian kita jangan ukur-ukur dengan orang lain. Yosua tidak lagi ngelihat Musa tuh gimana. Dia hanya jalanin aja. Karena dia berkali-kali Tuhan bilang kuatkan hati. Kuatkan hati. Aku menyertai kamu. Seperti aku membela Musa, aku juga akan bela kamu. Sudah itu. Tapi ternyata dia dapat 5 perkara yang besar sekali. Dan 5 itu angka kasih karunia. Hesed, kasih karunia. Demikian juga seperti yang Tuhan sedang tunjukkan. Sama seperti di perjanjian lama. Tuhan membawa Yosua masuk tanah perjanjian. Karena kasih karunia Tuhan. Di perjanjian baru. Tuhan melalui Tuhan Yesus. Membawa kita masuk sorga. Karena kasih karunia. Betul? Di masa kini, di akhir zaman. Tuhan bawa kita menuju kemenangan. Kelimpahan. Tahun-tahun yang diberkati Tuhan. Bukan karena kita. Namun karena itu kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Yang ngerti katakan amin. Tepuk tangannya buat Tuhan kita, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Ayat yang terakhir untuk kita bawa pulang. Yosua 3 ayat 5. Yosua 3 ayat 5. Sehingga ketika ada iblis mulai menghasut saudara, mulai mau curi firman saudara. Ingat ini, berkatalah Yosua kepada bangsa itu kepada kita. Kuduskanlah dirimu, sebab apa? Besok Tuhan akan apa? Melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ini omongan sebelum 5 perkara ini terjadi. Tuhan sudah ngomong ini. Artinya apa? Percayai firman Tuhan. Jadi setiap kali saudara mulai gelisah, mulai merasa gak ada harapan besok. Besok bukan hari sial buat saudara. Besok bukan hari malang, bukan hari yang keras buat saudara. Besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib buat kita semua. Yuk tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita yuk. Kita angkat lagu tadi bersama-sama, singer, song leaders. Yuk kita bersama-sama proclaim firman Tuhan. Bahwa bersama Tuhan kita melangkah pasti. Sama seperti Daud melewati lembah kekelaman.
Daud berkata, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku senantiasa. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Di Hotel Ciputra, ruang Puri 5 dan 6 lantai dasar. Sedangkan di Toko Ban Sumber Makmur lantai 2, Jalan Daan Mogot nomor 119, ada 1 kali ibadah. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi, sedangkan untuk youth setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, dan link aja. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku, sungguh besar kau Allahku, kau Allah. Maka jiwaku memuji. Sungguh besar, sungguh besar kau Allahku. Sekali lagi katakan, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar kau Allahku, kau Allah. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Gimana Yan? Nyanyi lagi? Saya kalau ada dia demen nyanyi, Bu. Soalnya kalau dia nyanyi nggak pakai tenang, tapi menghanyutkan. Bapa di sorga, ibadah ini boleh selesai, tapi Engkau dengan penyertaan, kuasa, mujizat, kasih, kelimpahan-Mu tidak pernah akan selesai dan meninggalkan kami. Sekarang pulanglah, hiduplah dan bekerjalah dengan membawa damai sejahtera Allah Bapa. Kasih Tuhan Yesus menyertai dan kuasa Roh Kudus memimpin langkah kita untuk menjadi manusia yang luar biasa hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih ibadah sudah selesai. Selamat sore, selamat kita beristirahat. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati.